dibayar oleh rakyat dan harus mengabdikan. Bertanggung jawab? Enggak, jangan iya. Anda bisa sebut nggak siapa yang orang bertanggung jawab? Nggak bisa jawab, nggak bisa. Kalau bisa, bisa. Kami nggak usah nunggu kan aja. Lo ini lo, uang ini lo mas. Ini mas. Pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh bawa nama saya. Sebagai orang yang dibayar oleh rakyat dan harus mengabdikan. Bekerja senyap, hasil maksimal adalah tagline yang coba diusung Anies, si gubernur tukang ngibul. Namun pada kenyataannya malah teriaknya doang yang kenceng. Tapi hasilnya nol besar, sibuk klaim sana-sini yang bukan hasil karyanya. Tapi ngumpet dan diam 1000 bahasa saat dituntut mempertanggungjawabkan kerjanya sendiri. Telah kerja dari jajaran Pemprov DKI Jakarta secara senyap dan tuntas. Pedagang yang terjadi adalah tegap dan tidak tuntas jauh dari ibu kota sana. Ada seorang gubernur yang katanya cuma jagoan medsos, tapi ternyata jauh lebih layak untuk menyandang tagline tersebut. Kerja nyata turun langsung ke lapangan dengan hasil yang nyata pula. Namun tak terekspos oleh media yang sudah dipenuhi dengan pemberitaan tentang tukang bohong yang seolah paling eksis dalam setiap pemberitaan. Beruntung rakyat Jawa Tengah memiliki gubernur seperti Ganjar yang perilakunya bisa dikatakan mirip dengan Jokowi. Karena itu pula hanya Ganjar yang digadang-gadang mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia setelah habisnya masa jabatan sang presiden. Mau tahu apa hebatnya Ganjar? Selain rajin membuat konten, satu dari kehebatan Ganjar Pranowo yang tak banyak diketahui orang adalah kemampuannya. Diplomasi ini adalah perpaduan dari keluasan, berkomunikasi dan mengenali karakter orang yang diajak bicara sehingga mampu menempatkan diri dalam setiap kondisi dan situasi. Bisa dilihat di akun IG atau YouTube Ganjar, ia bisa menempatkan diri dan menyesuaikan lawan bicaranya. Ganjar bisa mengimbangi kelucuan anak kecil, kakek, nenek, atau ibu-ibu yang cerewet, bahkan mengimbangi OTG saja bisa. Dia tahu kapan harus ngomong dengan bahasa rakyat, dia tak berjarak dan begitu natural. Rakyat yang diajak bicara jadi tidak merasa sedang menghadap gubernur. Mereka malah merasa sedang ngobrol dengan teman atau seperti curhat kepada kakak sendiri. Tapi di sisi lain Ganjar jadi orang penuh wibawa dan mengedepankan unggah-ungguh dan kesopanan ketika berbicara dengan presiden, menteri, duta besar, negara lain atau dengan kiai dan ulama dengan kemampuannya. Itu Ganjar mampu memimpin provinsi dengan 34,5 juta penduduk. Mampu merangkul dan mengkoordinasi 30 bupati wali kota, 7.800 kepala desa dan puluhan instansi vertikal dari kepolisian TNI serta badan usaha milik daerah maupun negara di Jateng. Ganjar juga bisa masuk ke semua agama dan budaya, diterima kelompok religius, juga bisa membuat nyaman komunitas adat serta penghayat dengan kehebatannya, berkomunikasi dan berdiplomasinya. Itu Ganjar menyelesaikan beragam persoalan, bukan perkara mudah karena masing-masing punya kepentingannya sendiri, dari kepentingan politik hingga ekonomi. Satu hal yang bisa jadi contoh adalah pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Rencana pengembangan Bandara Ahmad Yani muncul sejak 2003. Sedikitnya ada 3 gubernur sebelum Ganjar yang berusaha membangun bandara. Yang dulu jeleknya minta ampun itu 3 gubernur loh. Ada Pak Mardianto, Pak Ali Mufis, dan Pak Bibit Waluyo. 2 di antaranya berlatar belakang TNI, tapi tak ada yang berhasil satupun. Semuanya menyerah dengan berbagai alasan dan hambatan. Karena untuk membangun bandara itu dibutuhkan kerjasama. Banyak lembaga dari Kementerian BUMN dan Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, TNI Angkatan Darat sebagai pemilik otoritas lapangan terbang,
dan Keuangan yang punya uang Kementerian Perhubungan yang mengurusi transportasi udara dan pemerintah Kota Semarang yang punya wilayah serta jalan akses ke bandara. Beragamnya kepentingan lembaga-lembaga ini tak berhasil disatukan oleh 3 gubernur sebelum Ganjar. Alhasil, rencana pembangunan bandara pun mangkrak tidak jelas pada era Bibit Waluyo. Saking frustasinya malah sempat muncul wacana bandara dipindah ke Kendala atau Demak, tapi rencana itu pun juga sekedar wacana, kemudian menguap entah kemana. Ketika Ganjar dilantik pada 2013, ia mengusulkan kembali rencana revitalisasi bandara ini. Awalnya juga sama banyak kendala, tapi Ganjar berhasil menemukan solusi yang bisa menyatukan semua instansi itu lebih. Ganjar bahkan sampai mampu mengubah suatu peraturan pemerintah yang menghambat pengembangan bandara. Akhirnya bandara yang awalnya bernama Pangkalan Udara Angkatan Darat Kalibanteng ini mulai dibangun pada 2017. Setahun kemudian pada 2018, Ahmad Yani menjadi bandara megah di atas air atau floating pertama di Indonesia, sukses di Semarang. Ganjar kembali mengajukan revitalisasi 2 bandara, yakni di Wirasaba Purbalingga dan Ngeloram Blora. Keduanya juga awalnya bernasib sama. Seperti Ahmad Yani, ide pengembangan lapangan udara Wirasaba menjadi bandara komersial mencuat sejak 2006. Namun usulan ditolak karena jaraknya hanya 70 km dari Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Standar jarak antara bandara ditetapkan minimal 100 km. Tapi Ganjar tak menyerah. Ia melobi pusat. Menurutnya Tunggul Wulung terlalu eksklusif dan tidak memadai untuk mendorong perekonomian Jateng. Bagian tengah, ia merangkul 5 kepala daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan Pemalang untuk bersama-sama meresap pusat keselamatan. Tarik ulur akhirnya Kementerian Perhubungan memberi restu. Pertanyaan 2021, Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga akhirnya resmi beroperasi. Bandara Ngeloram Blora malah lebih ngenes lagi. Bandara ini sudah 37 tahun bangkrut alias berlantar. Tidak beroperasi, masyarakat memanfaatkannya untuk menjemur hasil pertanian atau digunakan anak-anak untuk bermain layangan. Sebelumnya bandara ini dimiliki PT Pertamina. Bandara ini dibangun untuk menunjang operasional perusahaan. Namun karena sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 1984, kemudian diserahkan kepada Kementerian Perhubungan pada tahun 2018. Oleh PT Pertamina, Ganjar dan Bupati Blora bekerja sama juga dengan Bupati Bojonegoro, Jatim, mengusulkan bandara ini menjadi bandara komersial. Melalui berbagai macam halangan terjal, lebih Ganjar pada pemerintah pusat berakhir positif. Bandara ini pun berhasil dibangun. Malah Presiden Jokowi sendiri yang meresmikan operasional bandara tersebut pada akhir 2021 ini. Bekerja senyap, hasil maksimal adalah tagline yang coba diusung Anies, si gubernur tukang ngibul. Namun pada kenyataannya malah teriaknya doang yang kenceng. Tapi hasilnya nol besar, sibuk klaim sana-sini yang bukan hasil karyanya. Tapi ngumpet dan diam 1000 bahasa saat dituntut mempertanggungjawabkan kerjanya sendiri. Telah kerja dari jajaran Pemprov DKI Jakarta secara senyap dan tuntas. Pedagang yang terjadi adalah tegap dan tidak tuntas jauh dari ibu kota sana. Ada seorang gubernur yang katanya cuma jagoan medsos, tapi ternyata jauh lebih layak untuk menyandang tagline tersebut. Kerja nyata turun langsung ke lapangan dengan hasil yang nyata pula. Namun tak terekspos oleh media yang sudah dipenuhi dengan pemberitaan tentang tukang bohong yang seolah paling eksis dalam setiap pemberitaan. Beruntung rakyat Jawa Tengah memiliki gubernur seperti Ganjar yang perilakunya bisa dikatakan mirip dengan Jokowi. Karena itu pula hanya Ganjar yang digadang-gadang mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia setelah habisnya masa jabatan sang presiden. Mau tahu apa hebatnya Ganjar? Selain rajin membuat konten, satu dari kehebatan Ganjar Pranowo yang tak banyak diketahui orang adalah kemampuannya
Diplomasi ini adalah perpaduan dari keluasan, berkomunikasi dan mengenali karakter orang yang diajak bicara sehingga mampu menempatkan diri dalam setiap kondisi dan situasi. Bisa dilihat di akun IG atau YouTube Ganjar, ia bisa menempatkan diri dan menyesuaikan lawan bicaranya. Ganjar bisa